Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Awan gelap muncul di langit, bergulung dan bercampur menjadi satu. Segera, mereka menutupi sebagian besar langit. Busur petir melesat menembus awan gelap yang bergulung, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Energi spiritual guntur dan kilat yang tak terbatas menyatu dan bergabung ke dalam awan gelap. Taoisie membuat segel tangan saat dia melantunkan sesuatu, dan petir menyambar di sekujur tubuhnya sebelum menyebar ke daerah sekitarnya untuk membentuk formasi petir besar yang radiusnya beberapa puluh hektar. Formasi susunan petir ini cukup aneh. Itu tipis dan panjang, dan rune petir yang tak terhitung jumlahnya mengambang dalam formasi susunan. Taoisie tiba-tiba membuka matanya sebelum melemparkan segel mantra ke langit. Baut petir jatuh dari awan petir, menghilang ke dalam formasi petir di sekitar tubuh Taoisie, menyebabkannya bersinar dengan cahaya gemilang. Itu mulai beroperasi dengan kecepatan tinggi, dan gemuruh ledakan terdengar saat itu menjadi lebih mempesona. Han Li berdiri di udara dengan ekspresi tenang, tapi hatinya sama sekali tidak tenang. Meskipun bentrokan antara Taoisie dan pemuda itu tidak berlangsung lama, itu masih menimbulkan kegemparan, dan tidak mungkin serangan Taoisie bisa lolos dari deteksi dari White Jade Peak, yang terletak puluhan ribu kilometer jauhnya. Namun, pertempuran epik juga terjadi di sana, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan tempat ini. Tepat pada saat ini, Taoisie melepaskan teriakan rendah, dan formasi petir tiba-tiba naik ke udara sebelum menyusut dengan cepat pada tingkat yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, formasi petir telah menyusut menjadi bola petir yang berukuran sekitar 200 hingga 300 kaki, dan permukaan bola mengeluarkan petir yang menyilaukan sehingga mustahil bagi seseorang untuk melihatnya secara langsung. Pergi. Taoisie tiba-tiba bangkit sebelum membuat segel tangan. Bola petir berubah menjadi cahaya putih dan dengan keras menabrak penghalang kabut kuning dengan kecepatan kilat. Kemudian, itu mulai berputar dengan gila. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus, dan pegunungan dalam radius 500 km bergetar hebat. Serangkaian celah muncul di tanah, dan beberapa pegunungan yang lebih kecil bahkan runtuh. Pembatasan kabut kuning juga bergulir dengan keras, dan kabut itu bergulung-gulung seperti ombak. Petir yang sangat tebal ditembakkan dari bola petir, menyebar ke segala arah di sekitar kabut kuning, merobeknya lapis demi lapis. Namun, kabut kuning di sekitarnya seperti 100 sungai yang mengalir ke laut, tanpa henti mengalir ke arahnya. Keduanya menemui jalan buntu. "Rekan Taois Han, bantu aku." Taoisie tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Han Li naik ke udara tanpa ragu. Setelah beberapa kilatan cahaya hijau, dia muncul di udara kurang dari 1000 kaki jauhnya dari batas kabut kuning. Saat dia menjentikkan lengan bajunya, 72 cahaya keemasan menyembur keluar. Setelah melayang di depannya beberapa saat, mereka langsung memadat menjadi pedang emas raksasa yang panjangnya ratusan kaki. Permukaan pedang itu dikelilingi oleh petir keemasan. Saat Han Li mengaktifkan seni pedang di tangannya, pedang raksasa itu mengayun ke depan dalam sekejap. Cahaya pedang sepanjang 300 meter yang dikelilingi oleh petir keemasan menebas, dengan keras memotong depresi di kabut kuning di tengah suara angin dan guntur. Suara ledakan keras terdengar. Daerah itu dapat pulih dengan sendirinya setelah dicabik-cabik oleh bola petir Taoisie, tetapi serangan pedang Han Li seperti jerami yang mematahkan punggung unta. Setelah merobek kabut kuning di sekitarnya seperti kertas, kecepatan pemulihannya berkurang drastis. Taoisie melepaskan raungan keras saat dia membuat segel tangan, di mana bola petir meledak untuk mengungkapkan matahari yang terik. Semburan gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang menyapu ke segala arah, dan sebuah lubang seukuran rumah akhirnya tertusuk ke dalam kabut kuning.
Setelah serangan itu, petir di sekitar tubuh Dao Xie meredup, dan dia terlihat sedikit kelelahan. "Pergi!" teriak Han Li saat dia melemparkan segel tangan ke udara. Cahaya kuning melintas dari dinding kabut, dan ratusan prajurit kacang terbang kembali ke dalam labu. Semburan cahaya biru kemudian menyapu keluar dari tubuh Han Li untuk menyelimuti Tao Xie dan labu, kemudian terbang keluar dari lubang. Saat dia akan terbang keluar, kabut kuning pada penghalang di belakangnya melonjak, dan lubang besar yang telah dibuat dengan cepat ditutup. Dalam sekejap mata, itu sama bagusnya dengan yang baru. Kabut kuning di dekatnya berfluktuasi untuk sementara waktu, tetapi dengan cepat kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Han Li menghela nafas panjang saat melihat langit biru dan awan putih di luar. Dia merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Dia kemudian melihat Tao Xie dan bertanya, "Rekan Tao Xie, apakah kamu baik-baik saja? Pembatasan ini jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan." Untungnya, rekan Han mengambil kesempatan terbaik untuk menyerang, jadi kami tidak gagal. "Saya akan beristirahat sebentar sekarang," kata Tao Xie. Han Li mengangguk. Dengan lambaian tangannya, 12 pohon penahan petir ditembakkan dan melayang di sekelilingnya saat dia melantunkan mantra. Petir emas muncul di permukaan, dengan cepat membentuk susunan petir. Rune petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan melintas, menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi dan terdistorsi. Han Li menutup matanya untuk merasakan sejenak, dan ketika dia membukanya kembali, dia mengangguk dan menarik segel tangannya. Susunan petir segera berhenti beroperasi, dan kilat yang menyilaukan mengalir kembali ke pohon penahan petir. Arai petir teleportasi beroperasi secara normal, dan tidak ada lagi batasan spasial di depan. Bahkan Istana Abadi tidak dapat menetapkan batasan ini, tidak mungkin ada batasan kedua dengan cakupan yang lebih besar, kata Tao Xie. Meski begitu, White Jade Peak bisa berubah sewaktu-waktu. Ayo pergi dari sini dulu. Han Li berbalik ke arah kabut kuning sebelum membuat segel tangan, dan petir emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya untuk membentuk susunan petir yang lebih kecil. Tao Xie berubah menjadi bola cahaya keemasan sebelum terbang ke tangan Han Li. Petir emas menyilaukan melintas, dan Han Li menghilang tanpa jejak. 2 jam kemudian, kekosongan di atas puncak Crimson Afterglow berkedip-kedip, dan petir keemasan muncul, membentuk susunan petir. Sosok humanoid melintas, dan Han Li muncul dengan kulit yang agak pucat. Dia tidak menyisakan batu esensi abadi untuk memindahkan dirinya ke sini dalam waktu sesingkat mungkin, dan kekuatan spiritual abadi di tubuhnya telah lama habis. Setelah menarik napas dalam-dalam, Han Li turun dari langit. Gemuruh petir di udara telah menarik perhatian para pelayan gua, dan mereka semua buru-buru datang untuk menyambutnya. Banyak pelayan dari berbagai gunung telah pergi untuk menghadiri kuliah Dao, dan hal yang sama berlaku untuk puncak cahaya merah muda. Hanya ada 3 pelayan yang tersisa untuk menjaga gunung. Lagi pula, gunung sebesar itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka bertiga hendak membungkuk, tapi Han Li menghentikan mereka dengan lambaian tangannya. Tidak perlu bersikap sopan. Tunggu di sini, ada yang ingin kuberitahukan padamu. Setelah mengatakan itu, Han Li terbang ke gua dan tiba di pembibitan obat roh di dalam gua. Dia terbiasa membawa barang-barang penting bersamanya, tetapi tidak nyaman berurusan dengan ramuan ini. Sekarang jalan Tao Naga Api dalam masalah, dia mengambil risiko untuk kembali karena masalah ini. Lagi pula, selama bertahun-tahun, dia telah mengumpulkan banyak ramuan untuk memurnikan ramuan dan bahkan ramuan Taois dengan segala cara. Dia tidak tahan untuk meninggalkannya begitu saja. Han Li melambaikan tangannya, dan cahaya hijau menyelimuti seluruh taman obat roh dalam sekejap. Detik berikutnya, satu ramuan roh demi satu bangkit dari tanah bersama dengan tanah roh di sekitarnya sebelum terbang menuju Han Li.
Dia menyimpannya ke dalam wadah yang sesuai sebelum menyimpannya dengan hati-hati ke dalam gelang penyimpanannya. Setelah beberapa saat, seluruh tempat tinggal gua puncak Crimson Afterglow bergemuruh, dan semua pesona di sekitar tempat tinggal gua menghilang. Set alat arai terbang dari mana-mana dan pergi ke gua tinggal. Di luar gua, ketiga pelayan, termasuk Meng Xiong, mau tidak mau saling memandang saat melihat pemandangan di depan mereka. Apa yang telah terjadi? Penatua Li Akan, seorang pemuda berwajah persegi yang tampak berusia 20-an bergumam. Saya tidak tahu. Menilai dari ekspresi tetua Li, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Mungkin terkait dengan gempa besar belum lama ini, Meng Xiong menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, cahaya hijau menyala di depan mereka bertiga, dan sosok Han Li muncul. Sebelum mereka bertiga bisa menyapanya, Han Li sudah berkata, "Waktu sangat penting, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Sekte tersebut telah mengalami perselisihan internal, dan bahkan melibatkan Istana Abadi Dingin Utara. Saya khawatir akan ada banyak kekacauan di sekte di masa depan. Saya berencana untuk meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Sekarang, Anda memiliki dua pilihan. Tinggalkan bersamaku, atau tinggal dan urus dirimu sendiri. Mereka yang tinggal akan berkenalan dengan saya. Bagaimanapun, saya juga akan memberi Anda beberapa manfaat. Ketika mereka bertiga mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Jelas, kata-kata Han Li terlalu mendadak bagi mereka, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Aku akan memberimu 10 napas waktu untuk memikirkannya, kata Han Li perlahan sambil berdiri dengan tangan di belakang punggung. Namun, saat dia selesai berbicara, sosok yang agak lebar melangkah maju. Itu adalah si gemuk berwajah bulat, Meng Xiong. Penatua Li, bakat saya biasa saja. Jika saya tidak mendapat dukungan Penatua, itu akan menjadi harapan yang luar biasa bagi saya untuk mencapai alam saya saat ini, apalagi meningkat lebih jauh di masa depan. Saya bersedia untuk terus mengikuti Anda, katanya dengan hormat sambil menangkupkan tangannya. Han Li mengangguk dan memberi isyarat agar dia berdiri di sampingnya. Mengikuti ini, pemuda berwajah persegi juga melangkah maju dan menunjukkan bahwa dia bersedia mengikuti. Orang ini bernama Meng Guang, dan dia biasanya orang yang tidak banyak bicara. Pada akhirnya, orang itu menundukkan kepalanya dan berdiri di tempatnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi maksudnya jelas. Han Li juga tidak mengatakan apa-apa. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke orang itu. Terima kasih, Penatua Li. Orang itu menangkap tas penyimpanan dan buru-buru membungkuk. Ayo pergi, kata Han Li sambil melambaikan tangannya tanpa ragu. Dia membungkus Meng Xiong dan Meng Guang di dalamnya dan terbang keluar. Tidak lama kemudian, di puncak gunung lain tidak jauh dari puncak Crimson Afterglow, sekitar selusin pohon penangkap petir mengelilingi Han Li dan yang lainnya. Kemudian, Han Li membuat segel tangan. Petir emas menyilaukan muncul dan memadat menjadi formasi petir besar yang menyelimuti mereka bertiga. Saat petir emas bergerak, kehampaan juga mulai berfluktuasi. Riak seperti air muncul dan menyebar ke segala arah. Adegan ini membuat Meng Xiong dan Meng Guang yang berada di dalam formasi menjadi sangat terkejut. Mereka menutup matanya. Di suatu tempat di bagian barat benua awan kuno. Tempat ini dekat dengan Laut Badai. Awan gelap menutupi langit, dan kilatan petir terlihat melintas di antara awan. Namun, dibandingkan dengan kedalaman Laut Badai, sambaran petir ini jauh lebih lemah. Kadang-kadang, satu atau dua sambaran petir jatuh dari langit, tetapi bagi kultivator biasa, selama hati-hati, hidup mereka tidak akan berada dalam bahaya. Air laut di sini sangat keruh, terlihat seperti lumpur. Permukaan laut dipenuhi kabut abu-abu tebal, menutupi langit dan bumi, memberi kesan bahwa ia menghubungkan bumi dengan langit. Kabut bercampur dengan angin menderu yang aneh,
seolah-olah orang sedang menangis. Laut ini disebut Laut Kabut Merintih. Itu sangat terkenal di bagian barat benua awan kuno. Di bawah laut ini ada vena kristal batu kapur yang sangat besar. Setelah ditambang, air laut menjadi keruh, dan kabut kelabu naik dari permukaan. Air laut yang keruh dan kabut tidak berbahaya bagi pembudidaya manusia, tetapi monster beast di laut sepertinya tidak menyukai mereka. Sebagian besar monster beast yang awalnya tinggal di sini telah pindah, menyebabkan jumlah kultivator menurun dari tahun ke tahun, membuat tempat ini semakin sunyi. Di kedalaman Laut Kabut, ada sebuah pulau hitam. Pulau itu tidak besar, hanya sekitar selusin mil kelilingnya. Daerah pusat adalah gunung hitam yang tingginya ratusan kaki. Ada bebatuan terjal di mana-mana, dan hampir tidak ada vegetasi yang terlihat. Itu adalah tempat yang sangat terpencil. Pada saat ini, sebuah gua tersembunyi di kaki gunung hitam tiba-tiba menyala, dan cahaya petir keemasan keluar, menyebabkan seluruh gunung bergemuruh. Cahaya petir keemasan berkedip 2 kali, dan tiba-tiba, bebatuan hitam di sekitarnya diterangi dengan cahaya keemasan, dan aura besar menyembur keluar dari gua. Tetapi pada saat ini, kehampaan di dekat gua menyala, dan lapisan tirai cahaya biru muncul. Rune biru yang tak terhitung jumlahnya berkedip di permukaannya, mencegat letusan aura ini. Meskipun auranya dicegat, seluruh pulau bergetar hebat, dan kabut laut di dekatnya juga berjatuhan. Pada saat ini, teriakan yang jelas datang dari jauh, dan bayangan biru terbang dengan kecepatan yang tak tertandingi, mendarat di dekat pulau hitam, dan menampakkan tubuhnya. Itu adalah burung biru yang aneh. Burung itu besar, dengan lebar sayap 2-300 kaki. Ia memiliki kepala besar dan leher tipis, dan seluruh tubuhnya ditutupi bulu biru seperti panah. Ada juga kantong besar yang tergantung di dadanya, membuatnya terlihat agak jelek. Seorang wanita muda berjubah putih berdiri di belakang burung aneh itu. Dia memiliki fitur halus dan sosok anggun. Dia adalah Meng Qianqian, dan burung hijau aneh itu tentu saja adalah Nian Yu. Meng Qianqian melihat petir emas di dalam gua dan matanya yang indah menunjukkan ekspresi terkejut. Petir emas di gua gunung berkembang sekali lagi, menjadi 10 kali lebih terang dari sebelumnya. Busur petir emas tebal juga muncul. Dimanapun petir emas menyambar, bebatuan hitam akan pecah seperti tahu. Segera, seluruh puncak gunung hitam runtuh, memperlihatkan bola petir emas yang berukuran beberapa ratus kaki. Di dalam bola cahaya, samar-samar orang bisa melihat bayangan barisan guntur yang besar. Baut petir emas membombardir penghalang cahaya hijau di sekitarnya, menyebabkannya bergetar hebat seperti air mendidih. Namun, itu masih tidak pecah. Tiba-tiba, bola petir emas bersinar lagi, dan pilar cahaya emas yang sangat tebal merobek penghalang lampu hijau, melesat ke langit. Ki spiritual langit dan bumi dalam radius beberapa ratus mil bergerak dengan keras, dan lautan kabut di dekatnya beriak dengan keras. Dengan tiang petir sebagai pusatnya, sebuah pusaran besar terbentuk. Pilar petir emas bertahan selama beberapa napas, lalu perlahan menghilang, dan bola petir emas di pulau itu juga menghilang. Setelah cahaya keemasan memudar, 3 sosok muncul di tempat barisan guntur berada. Mereka adalah Han Li dan Meng Xiong. Melihat ini, Meng Qianqian segera terbang dari punggung Nian Yu dengan gembira, dan hendak mengatakan sesuatu. Sekarang bukan waktunya untuk bicara. Ikuti aku dulu, kata Han Li, lalu melambaikan tangannya. Dengan kilatan cahaya hijau, sebuah kapal terbang berwarna hijau muncul. Saat lampu hijau berkedip-kedip, ukurannya tumbuh beberapa ratus kaki. 2 baris bulu spiritual hijau muncul di kedua sisi kapal terbang. Mereka bukanlah objek fisik, tetapi ilusi yang terbentuk dari energi spiritual. Dia telah memperoleh Green Yuan Bot ini dari Dewa Sempurna ketika dia menjalankan misi beberapa tahun yang lalu. Nilainya tidak tinggi, tapi cepat.
Han Li terbang ke atasnya, dan Meng Xiong serta Meng Guang segera mengikuti. Meng Qianqian sedikit terkejut, tapi dia segera mendarat di kapal terbang itu juga. Dengan lambaian tangannya, dia membuat segel tangan dan menyimpan Nian Yu di kantong binatang rohnya. Han Li menunjuk dengan satu jari, dan selusin pedang hijau tebal Qi ditembakkan, membombardir Pulau Hitam di bawah dengan ganas. Pulau Hitam yang tersisa segera runtuh dan tenggelam ke laut, tidak meninggalkan satu jejak pun. Pada saat yang sama, Han Li membuat segel tangan dengan tangan lainnya. Perahu terbang hijau di bawah kakinya segera bersinar dengan cahaya hijau, dan berubah menjadi hantu hijau saat terbang ke kejauhan, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Tidak lama setelah mereka pergi, dua seberkas cahaya terbang dari jauh, dan dua sosok muncul. Salah satunya adalah seorang Taois parubaya dengan mahkota hitam di kepalanya. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan sepasang mata panjang dan kurus yang berkedip-kedip dengan cahaya. Seharusnya ada di sini. Riak Qi spiritual belum sepenuhnya bubar, kata Taois bermahkota hitam dengan sedikit kegembiraan. Riak energi spiritual yang sangat kuat. Aku baru saja menggunakan teknik mata 10.000 km untuk melihatnya. Samar-samar aku bisa melihat pilar besar cahaya keemasan naik ke langit. Apakah semacam harta akan muncul? Pria tua berjubah abu-abu itu mengangguk dengan gembira di wajahnya. Saat dia berbicara, dia diam-diam telah menyebarkan indera ilahinya dan menyelidiki sekeliling. Itu mungkin. Wilayah laut ini selalu sangat misterius, jadi tidak aneh jika sesuatu muncul. Taois bermahkota hitam itu menjawab tanpa ragu. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan harta sihir kuning melingkar yang ditutupi dengan prasasti padat. Aliran cahaya kuning seperti gelombang melesat keluar dari harta magis berbentuk cakram, menyelimuti area seluas beberapa mil di sekitarnya. Rekan Taois segudang, apakah Anda menemukan sesuatu? Pria tua berjubah abu-abu itu bertanya. Taois bermahkota hitam tetap diam dan hanya menggunakan segel tangan untuk mengontrol cakram, menyebabkannya terus-menerus melepaskan gelombang cahaya kuning. Sesaat kemudian, dia menunjuk ke dis dan berhenti. Bagaimana itu? Pria tua berjubah abu-abu itu sudah tidak sabar dan bertanya. Pilar cahaya itu bukanlah kelahiran harta sihir, tapi hasil dari seseorang yang menggunakan semacam kemampuan. Taois bermahkota hitam menghela nafas. Apa kamu yakin? Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi gelap dan dia bertanya. Saya telah mengaktifkan semua 9 lapisan pembatasan dis. Bagaimana saya bisa salah? Taois bermahkota hitam memutar matanya dan berkata terus terang. Sepertinya kita telah bersukacita untuk apa-apa. Ngomong-ngomong, apakah Anda menemukan sesuatu tentang kultivasi orang itu? Pria tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, tetapi dia segera mengubah topik pembicaraan. Menilai dari sisa fluktuasi Qi spiritual di sini, dia seharusnya berada pada tahap integrasi tubuh atau lebih tinggi, kata Taois bermahkota hitam itu. Tahap integrasi tubuh. Untung kami datang terlambat. Jika kami datang selangkah lebih awal dan membuat marah senior itu akan sangat buruk. Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu sedikit berubah dan dia berkata dengan sedikit ketakutan. Mata Taois bermahkota hitam itu berkedip beberapa kali dan dia berkata dengan tenang, tidak baik tinggal di sini terlalu lama, jangan sampai orang lain salah paham. Rekan Daois Miriat benar. Pria tua berjubah abu-abu itu segera mengangguk. Tidak lama kemudian, dua seberkas cahaya muncul dari pulau dan terbang dengan cepat. Saat ini, pelakunya, Han Li, dan yang lainnya sudah berada ratusan ribu kilometer jauhnya. Han Li mengitari laut dan datang ke kota pantai lain di wilayah barat benua awan kuno. Kota ini disebut Kota Awan Surgawi, dan itu adalah ibu kota negara Awan Surgawi. Itu mencakup area yang luas dan berada di sebelah Venaroh dengan Qi spiritual yang kaya.
Karena kota ini tidak hanya dekat dengan samudra badai, tetapi juga terletak di lokasi kritis, banyak kultivator terdekat akan memilih untuk beristirahat di sini sebentar dan mengisi kembali persediaan mereka di jalan. Beberapa kultivator tingkat tinggi yang menjelajahi samudra badai juga akan membawa keuntungan mereka ke kota ini untuk dijual dan ditukar. Akibatnya, kota awan surgawi menjadi semakin makmur dan menjadi salah satu dari sedikit kota besar dalam radius puluhan ribu kilometer. Han Li diam-diam memasuki kota dengan beberapa orang dan datang ke penginapan berukuran sedang yang terpencil di kota untuk menetap sementara. Dengan kekuatan magisnya saat ini, dia secara alami tidak akan ditemukan oleh siapapun. Lagi pula, kultivator terkuat yang ditempatkan di kota hanya pada tahap integrasi tubuh. Saat itu malam, di ruang tamu, Han Li duduk di kursi utama, Meng Xiong dan Meng Guang berdiri di satu sisi, dan Meng Qianqian berdiri di sisi lain. Setelah Han Li memasang lapisan kedap suara di sekelilingnya, dia dengan kasar memberitahu Meng Qianqian dan yang lainnya tentang apa yang terjadi di jalur naga api. Meskipun kultivasi wanita ini saat ini tidak rendah, dia masih sedikit tidak berpengalaman. Bagaimana dia bisa mengharapkan perubahan drastis di sekte? Untuk sesaat, dia tercengang. Meskipun Meng Xiong dan Meng Guang telah memilih untuk mengikuti Han Li sebelumnya, mereka hanya tahu sedikit tentang apa yang terjadi di Jalan Naga Api hari itu. Sekarang mereka mendengar kata-kata Han Li, juga terkejut. Qianqian, sama seperti Meng Xiong dan yang lainnya, aku juga akan memberimu dua pilihan. Kondisinya sama dengan mereka, buat keputusanmu. Setelah berbicara, Han Li berkata kepada Meng Qianqian. Meng Qianqian tampaknya masih linglung dan tidak berbicara untuk beberapa saat. Jika perlu berdiskusi dengan Yung Wei sebelum mengambil keputusan, melihat hal tersebut, Han Li berkata lagi. Tidak, aku hanya sedikit terkejut sekarang, dan aku tidak ragu. Penatuali, tidak peduli apa yang kakakku pilih, Qianqian bersedia untuk terus mengejarnya. Qianqian berkata tanpa ragu. Aku bukan lagi penatua dari jalur naga api sekarang, dan aku tidak bisa memanggilmu sebagai penatua di masa depan. Apakah kamu mengerti? Han Li mengangguk dan berkata lagi. Ya, penatua Li. Tiga lainnya segera mengubah cara mereka memanggilnya. Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berdiri, berbalik, dan berjalan ke jendela. Matanya menatap laut badai di kejauhan. Matanya berkedip, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Penatuali, apa rencanamu sekarang? Setelah beberapa saat, karena Han Li tidak mengatakan apa-apa, Meng Qianqian bertanya dengan malu-malu setelah ragu beberapa saat. Han Li tidak menjawabnya. Dia masih menatap ke kejauhan seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Meng Qianqian dan dua lainnya bertukar pandang. Tentu saja, mereka tidak berani mengganggunya, jadi mereka hanya berdiri diam. Aku ingin meninggalkan benua awan kuno untuk sementara waktu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Han Li berkata perlahan.